Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim, ini ucapan ini, doa ini dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya bin nari, saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, yang memang sengaja sudah dipersiapkan oleh Raja Namrud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan juga seluruh jamaah hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah ta'lim ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan juga wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya bin nari
Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fa akhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa bi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhir qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya bin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim, ini ucapan ini, doa ini dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya bin nari, saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, yang memang sengaja sudah dipersiapkan oleh Raja Namrud dan para tentara-tentaranya. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, yang kemudian setelah dihancurkan semua berhala-berhala Raja Namrud ini dengan kampak, lalu disisakan berhala yang paling besar. Kemudian kampak itu disangkutkan di leher berhala atau patung yang paling besar tersebut. Begitu Raja Namrud dan para tentaranya pulang ke istana, didapati ini semua berhalanya hancur, kecuali satu tadi, yang bahkan satu ini dikalingu dengan kampak. Usut punya usut, semua orang menuduh ini pasti kerjaan Ibrahim. Maka kemudian ditangkaplah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dihadapkan kepada Raja Namrud. Lalu terjadi dialog. Kata Raja Namrud, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim bilang, enggak. Begitu dilihat, kata Nabi Ibrahim, wah ini pasti berarti yang menghancurkan adalah berhala yang besar ini. Kata Raja Namrud, mana mungkin, patung ini benda mati, nggak bisa bergerak, masa dia bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Nah disinilah kata Nabi Ibrahim, kalau memang berhala-berhala itu tidak bisa bergerak, tidak berdaya, kenapa kalian menyembahnya? Jadi ini satu dialog yang akhirnya sempat mempermalukan Raja Namrud. Nah akhirnya Ibrahim ini ditangkap, Nabi Ibrahim lalu akan diceburkan ke dalam api yang memang sudah dipersiapkan oleh Raja Namrud. Nah ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api tadi, ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Nah terkait dengan ini ada satu penjelasan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi
yang disampaikan oleh ulama yang namanya Ibnu Ishaq, di mana dia mengatakan padujjatis samawati wal ardu wa man fihinna minal malaikati wa jami'il khalqi. Ketika Nabi Allah Ibrahim hendak dilemparkan ke api yang menyala tadi, ini para malaikat yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di langit itu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim ini diselamatkan dari kobaran api yang siap akan membakarnya. Mereka berdoa, Rabbana Ibrahim laisa fi ardika ahadun ya'buduka ghairuhu. Rabbana, wahai Tuhan kami, Ibrahim laisa fi ardika, Ibrahim ini tidak ada di muka bumi, di bumi engkau, ahadun, seorang pun, ya'buduka, yang menyembah engkau, ghairuhu, selain dia. Fabika fa'jan lana fi nusratihi, maka dengan engkau ya Allah, kata para malaikat, izin lana, maka izinkanlah kepada kami fi nusratihi, untuk menolong Nabi Ibrahim ini yang akan dilemparkan ke dalam api tadi. Maka Allah menjawab, faqad ajinta lahu fi jalika, aku telah mengizinkan permintaan kalian untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa illam yada ghairi fa ana a'lamu bihi wa ana waliyuh, dan jika bukan aku yang mencegahnya maka tidak akan bisa, karena aku adalah waliyuh, pelindungnya. Falamma aradu alqahu finnari, tatkala mereka Al-Gojo Namrud hendak melemparkan Nabi Ibrahim pinnar ke api tadi, atahu khazinul ma'i, Nabi Ibrahim kemudian didatangi oleh malaikat yang mengatur air. Jadi malaikat ini ada bagian-bagiannya, ada job-jobnya masing-masing. Istilah perusahaan ada divisinya. Ini ada malaikat yang bertugas mengatur air, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan, ya Ibrahim, faqala ya Ibrahim, berkata, wahai Ibrahim, in aradta ukhmidatun nari bil ma, jika engkau ingin, hai Ibrahim, kalau engkau mau, akan aku padamkan air ini, api ini dengan air. Faqala la hajata li bika, Nabi Ibrahim menjawab, la hajata li bika, aku enggak punya keperluan sama ente. Jadi malaikat nawarin kepada Nabi Ibrahim, kalau engkau mau, hai Ibrahim, ini akan saya padamkan api yang akan membakarmu ini dengan api. Nabi Ibrahim bilang, saya tidak ada perlu dengan anda. Bukan Nabi Ibrahim nggak tahu bahwa ini malaikat, tapi dia ingin menggantungkan urusannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu malakur rih, maka kemudian datanglah malaikat yang mengatur angin mendatangi Nabi Ibrahim, faqala, dan berkata, lau syi'ta, seandainya engkau mau ya Ibrahim, tuyiratin nar, aku akan tiup ini api sampai padam. Faqala la, lagi-lagi Nabi Ibrahim menjawab, tidak perlu. Summa rafa'a ra'sahu ila samai faqala, kemudian Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya, bermunajat kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antal wahidu fis samai wa anal wahidu fil ardi, laisa ahadun ya'buduka ghairi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ini doa Nabi Ibrahim saat beliau hendak diceburkan ke dalam api tadi. Dia doa,
yang doanya tadi cukup panjang, Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ardi laisa ahadun ya'buduka ghairi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi akhir doanya Nabi bilang apa? Nabi Ibrahim, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Jadi kalau tadi hasbunallah domirnya jamak, jadi kalau ini hasbiyallah domir mufrad. Jadi kalau kita baca sendiri hasbiyallah, kalau kita baca bareng-bareng hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, setelah Nabi Ibrahim membaca doa ini, Nabi Ibrahim pun diceburkan ke dalam api tadi. Itu api tadi mendadak dingin. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa di saat-saat yang sangat kritis kita ini dianjurkan untuk menggantungkan semua urusan kita, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat-saat yang sangat kritis. Ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, para malaikat menawarkan jasa. Nabi Ibrahim bilang, saya tidak perlu, saya tidak butuh. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, yang di akhir doanya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ini boleh kita pakai, kita baca saat kita menghadapi situasi-situasi dan kondisi yang sangat darurat, yang sangat tertekan, yang secara logika mungkin kita sudah tidak lagi mampu menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bentuk refleksi dari tawakal kita adalah kita memperbanyak membaca kalimat ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau mau ditambahin, ni'mal maula wa ni'mal nasir, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalimat ini juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Doa ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika dia mendengar orang-orang kafir Quraisy berkata. Yang redaksi ucapan ini ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Ucapan orang kafir ini dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Redaksinya bunyinya begini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia qad jama'u lakum, sungguh telah berkumpul, bersatu, bersekutu, berhimpun untuk menghancurkan kalian orang Islam di Madinah. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini Nabi dan para sahabat ditakut-takutin. Hai Muhammad, hai pengikut-pengikut Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Semua orang Quraisy telah berkumpul, berhimpun, bersekutu. Yang dikenal dalam sejarah adalah dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Ahzab itu artinya tentara sekutu. Jadi ada di dalam Al-Quran satu surat namanya surat Al-Ahzab, tentara-tentara sekutu yang digalang oleh orang-orang kafir Quraisy atas provokasi pentolan-pentolan orang-orang Yahudi Khaybar yang dimotori oleh Huyai bin Akhtab. Maka terciptalah pasukan sekutu yang jumlahnya
sangat banyak, 100.000 lebih, melebihi seluruh penduduk Madinah, dari kalangan orang tua, orang dewasa, perempuan, anak-anak sampai bayi, yang mereka sudah siap untuk menghancurkan Islam di Madinah sampai ke akar-akarnya. Makanya dibikin gentar dulu orang-orang Islam, Rasulullah, termasuk juga para sahabat. Takutlah kalian. Tapi fazadahum imana, justru iman mereka, orang-orang Islam, Nabi dan para sahabat semakin bertambah. Wa qalu, dan mereka mengucapkan, berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan dia Allah sebaik-baik pelindung. Jadi provokasi yang disampaikan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy dan sekutunya, dijawab oleh Rasulullah dan para sahabat dengan membacakan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung kami. Enggak ketakutan, enggak down, justru semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat sebelumnya pernah kita baca, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, dan tatkala orang-orang beriman melihat pasukan sekutu yang digalang oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dibantu oleh Yahudi, munafik dan beberapa suku termasuk Bani Ghatafan. Ini falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu, mereka orang-orang beriman, haja ma wa'adana Allah wa rasuluh, justru berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi ancaman yang sangat menakutkan buat kita secara logika, justru ini yang dinanti-nanti mereka. Bahkan mereka mengucapkan, haja ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan. Bukannya malah takut, bukannya gentar, tapi justru semakin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh Rasulullah tentang sebuah sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa. Jadi orang tawakal itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan bantu, pasti Allah kasih jalan keluar, termasuk urusan rezeki. Termasuk urusan rezeki. Setelah kita berazam melakukan usaha, upaya, ikhtiar, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti kita mengakui kelemahan kita. Kita hanya bisa berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita refleksikan sikap itu dengan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Nabi bilang begini, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la rajaqakum kama yarjuqut tayra tabdu khimafan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Nabi, la rajaqakum, pasti Allah akan limpahkan rezeki buat kalian. Pasti, la rajaqakum. Kalimat tahqiq ada huruf lam taukid. Pasti. Kalau kita tawakal kepada Allah, pasti Allah akan limpahkan rezeki kepada kita. Nabi ngasih gambaran begini, kama yarjuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu tabdu khimafan, setiap pagi dia keluar dari sarangnya, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Bahkan terkadang dia bawa bekal makanan buat anak-anaknya. Kita sering lihat burung bawa apa tuh di kakinya, kadang juga sarang, kadang apa.
Tapi burung setiap hari mesti keluar. Nah kita juga begitu, harus ikhtiar. Jangan ikhtiar kagak, kerja kagak, pengen rezeki dari mana? Kalau sama burung berarti kita, burung mesti keluar. Dan dia yakin pasti dia akan dapat makan kenyang dan bisa membawa bekal buat anak. Artinya apa? Kita harus bisa bertawakal lebih dari seekor burung. Burung begitu yakin. Yang penting apa? Ikhtiar, keluar. Kita punya usaha apa aja kita jalanin. Nah jangan tawakal diam doang di rumah. Nah mati kita kelaparan. Jadi harus ada ikhtiar. Jadi hadis ini mengajarkan tentang sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna ghaja ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah annahu ghaja, bahwasanya dia pernah ikut berperang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, menuju ke satu daerah yang namanya Najd. Jadi ini ada satu kisah yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di mana satu ketika dia pernah ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan ke satu daerah namanya Najd. Falamma qafala ay raja, dan tatkala kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dari perperangan tersebut, qafala ma'ahum, maka para sahabat pun kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adrakathumul qailatu fi wadin kasiril idahi. Fa'adrakathum, maka mereka mendapatkan al-qailah. Qailah itu waktu tidur siang sebentar. Jadi ada istilah namanya qailah. Qailah itu waktu di mana Rasulullah biasa tidur siang untuk menyegarkan badan. Dan terkadang ini juga dilakukan agar beliau ringan saat bangun malam. Jadi tidur siang ini biasa dilakukan oleh Rasulullah, namanya qailah. Biasanya beliau lakukan sebelum zuhur, 1 jam atau beberapa jam sebelum zuhur. Sebelum zuhur sampai menjelang zuhur bangun. Ini namanya qailah. Rasulullah biasa melakukan itu. Kalau kita mungkin dari habis zuhur sampai asar, banyak kita 3 jam. Tapi kalau Nabi nggak banyak, paling 1 jam. Qailah. Nah, saat waktu tersebut biwadin kasiril idah, itu Nabi dan para sahabat berada di wadin kasir, lembah yang banyak al-idah, pohon-pohon besar. Panajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Rasulullah dari kendaraan onta. Wa tafarraqan nasu, dan manusia, maksudnya para sahabat, berpencar, berpisah, tafarraq. Yastajilluna bisajari, mereka berlindung, maksudnya bernaung. Kalau kata orang Betawi, ngaup. Ngaup di bawah pohon. Pohonnya rindang, gede-gede, banyak apa dahannya. Kan enak banget itu buat ngadem. Apalagi siang-siang tengah hari bolong, sambil ngopi, sambil ngudut Pak Kirno. Nggak bangun-bangun.
Wa tafarraqan nasu yastajilluna bisajari, manusia pas sahabat berpencar berlindung di bawah pohon masing-masing. Wa najala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurati, dan Rasulullah singgah atau turun di satu pohon namanya samura, pohon samura. Fa'allaqa biha sayfahu, setelah sampai di pohon samura tadi, fa'allaqa, Nabi menggantungkan sayfahu, pedangnya, pedang yang habis perang. Jadi pedangnya digantungkan di dahan pohon samura tadi, karena beliau mau istirahat. Habis perang, perjalanan pulang, mendapatkan lembah yang banyak pohon-pohon besar. Begitu Nabi turun, semuanya manusia sahabat berpencar nyari pohon masing-masing buat ngadem, ngauk. Wa nimna naumatan, dan kami nimna tidur, naumatan maksudnya sejenak. Sebenarnya naumatan itu tidur juga artinya, cuman tidur yang sedikit, artinya tidur sejenak. Jadi bersama Rasulullah di pohon yang namanya pohon samurah. Sahabat-sahabat lain termasuk Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini di pohon-pohon yang lain istirahat karena memang capek habis perang. Faija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba saat kami pada tidur, kata Jabir bin Abdullah, faija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba Nabi memanggil kami dengan berteriak, hai sahabat-sahabatku. Wa ija indahu a'rabiyun, dan tiba-tiba di sisi Nabi itu ada a'rabiyun, orang Arab Badui, orang penduduk setempat, yang tempat itu tadi habis diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut penjelasan di dalam kitab ini, perang Zatur Riqa. Tempatnya juga namanya Jatur Riqa. Ini selesai perang Jatur Riqa, Rasulullah dan para sahabat istirahat di tempat ini pada waktu qailah, saat dimana Rasulullah biasa tidur siang sejenak. Faqala, Nabi kemudian bersabda kepada para sahabat yang dipanggilnya tadi, inna haja ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun. Inna haja, sesungguhnya orang ini, kata Nabi, ikhtarata, telah menghunuskan pedangnya alayya, kepadaku, sayfi, dengan pedangku. Jadi pedang Nabi kan tadi ditaruh, digantungkan di dahan pohon. Nabi tidur, pedang itu diambil, lalu pedang itu dihunus di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana naimun, sementara aku tadi sedang tidur. Pastaiqajtu, dan aku kemudian bangun. Wa huwa biyadihi sultan, dan di tangan orang ini sudah terhunus pedang aku. Qala, dia kemudian berkata kepadaku, man yamna'uka minni. Orang itu sama Nabi ngomong begini sambil ngunus pedang. Man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Pedang udah dipegang, sudah dihunus di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau menurut logika kita pasti sekali tebas habis, selesai. Logika kita, kalau kita mengukur dengan logika kita. Qultu, Nabi menjawab Allah salasan. Nabi menjawab Allah itu sampai 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalasa, dan aku tidak membalasnya. Kemudian aku duduk. Ini ceritanya belum lengkap. Makanya dijelaskan di sini wa fi riwayati, di dalam riwayat yang lain, orang itu setelah menghunus pedangnya, takhafuni, apakah engkau takut kepadaku? Qala la, Nabi menjawab tidak. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Qala Allah.
Nabi bilang Allah lah yang akan mencegah aku dari pedangmu. Ini juga belum lengkap. Jadi hadis ini mutawatir. Ada lagi wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi, dan di dalam riwayat Abu Bakar al-Ismail di dalam kitab sahihnya, qala, orang itu berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Qala, Nabi menjawab, Allah. Pasaqata syaifu min yadihi, ketika Nabi bilang Allah, pasaqata syaifu min yadihi, itu pedang yang dia hunus yang udah ditempelkan di leher Nabi, sakoto, terlepas, jatuh. Lagi-lagi kalau kita main logika nggak masuk. Kenapa? Kita tidak menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat kita menyertakan Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Dengan sebab apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa, maka Rasulullah begitu pedangnya yang dipegang musuh tadi jatuh, fa'akhraja, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengatakan, man yamna'uka minni. Nabi balik bertanya, sekarang siapa yang bisa mencegah engkau dari aku? Pedang sudah terhunus di tangan Nabi. Faqala, maka berkata orang tadi, kun khaira akhijid. Ini orang ngomongnya unik. Kun khaira akhijin, wahai Muhammad, jadilah orang yang selalu berbuat baik. Nabi diajarin. Lah Nabi mah urusan kebaikan nggak usah diajarin. Karena dia sudah terdesak, nggak berdaya, pakai tipu muslihat, apa aja dilakonin. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jadilah orang yang selalu berbuat baik. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada orang itu, tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku ini adalah utusan Allah? Qala, dia menjawab, la, tidak. Walakinni uahiduka an la uqatilaka, walakinni, tetapi aku, uahiduka, berjanji kepada engkau, an la uqatilaka, untuk tidak memerangi engkau. Karena orang ini sudah terdesak. Tapi saya janji Rasulullah, walaupun saya enggak masuk Islam, enggak bersyahadat, saya janji enggak akan memerangi engkau. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku juga tidak akan ikut bersama kaum yang memerangi engkau. Aku jamin saya enggak akan bela, ngedukung orang-orang yang memerangi engkau. Fakhalla sabilahu, maka Nabi membiarkan dia pergi. Fa'ata ashabahu, kemudian dia mendatangi sahabat-sahabat kaumnya, maksudnya orang tadi yang sudah menghunus pedang Nabi tadi, dibiarkan pergi mendatangi kaumnya. Faqala, setelah sampai di tempat kaumnya, orang ini berkata, jitukum inda khairin nasi, jitukum, aku mendatangi kalian, min indi khairin nas, setelah aku mendatangi sebaik-baik manusia. Nah ini kaumnya, sahabat-sahabatnya heran, bingung. Maksud kamu apa? Tadi saya mindik-mindik, diceritakan sudah berhasil merebut pedang Muhammad dan akan menebas lehernya. Kemudian aku katakan, bukan diceritakan secara lengkap, sampai selesai, sampai endingnya dia dibebaskan. Padahal Rasulullah andai mau bisa saja saat itu membunuh orang tersebut, tapi dibiarkan dia pergi. Karena apa? Karena sikap maafnya yang begitu luar biasa. Nah ini dikisahkan dari
sebagai refleksi kisah ini, kemudian orang itu dan sahabat-sahabatnya, kaumnya itu berbondong-bondong mendatangi Rasulullah dan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ini nggak bisa dipungkiri, ini hadis riwayat sahih bahwa Islam tidak pernah menyebarkan agama lewat kekerasan, di mana orang banyak melemparkan isu bahwa Islam tersebar di bawah pedang lewat peperangan. Tetapi jika kita gali baik dari sirah, sejarah ataupun hadis-hadis atau kitab-kitab lain, tidak pernah Islam ini memaksakan kehendak agar orang lain masuk Islam. Buktinya, apakah engkau mau masuk, mau bersyahadat? Enggak. Cuma saya janji Rasulullah, saya enggak perangi kalian dan juga enggak mau gabung dengan orang-orang yang memerangi kamu. Karena etikanya yang begitu luar biasa, orang-orang kemudian tertarik dengan akhlaknya Rasulullah yang begitu sangat luar biasa. Makanya kalau dibilang Islam itu ekstrim, agama yang cenderung terorisme, entah dari mana alasan. Coba kita cari sejarah, nggak ada. Bahkan Rasulullah sampai memberikan satu ultimatum kepada orang Islam, sahabat-sahabat. Nabi bilang begini, man qatala jimman, man qatala muahidan bi ghairi haqqin. Barang siapa yang memerangi orang non-muslim, baik itu kafir jimmi atau kafir muahid, orang kafir yang hidup berdampingan bersama umat Islam tanpa mengadakan permusuhan, tanpa melanggar perjanjian, Nabi larang, tidak boleh dilanggar haknya. Jika orang Islam melanggar hak orang non-muslim tanpa hak, Nabi bilang lam yarah raihatal jannah, enggak akan pernah itu orang nyium baunya surga. Jangankan masuk surga, nyiumnya aja enggak bau, enggak dapat. Nabi kasih ultimatum. Artinya apa? Islam itu agama yang sangat tinggi toleransinya, enggak pernah memaksakan kehendak. Sampai urusan hak orang non-muslim dijaga sedemikian ketat. Bahkan ada satu sanksi yang begitu sangat mengerikan jika umat Islam melakukan pelanggaran terhadap orang-orang non-muslim tanpa hak. Jadi betapa Islam ini agama yang sangat toleran. Kalau orang sekarang teriak toleransi, toleransi, udah basi. Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana sikap toleransi terhadap agama-agama lain. Nanti kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadba'u biha 'anna jami'al bala wal adwa wal waba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih jata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jujami wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.